Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pada yang terhormat Ibu Septi Nurmalita, SCMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Agus Fernando dari kelas S1 Akuntansi B, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis regresi linear berganda yang telah saya analisis menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini data yang saya gunakan adalah data ekstraktur ROA, DAR yang mempengaruhi Y atau harga saham. Di sini itu referensi yang saya gunakan itu adalah hasil dari jurnal Stifari. Di sini mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BI. Nah, untuk data yang saya gunakan itu adalah merujuk pada perusahaan sektor transportasi dan logistik. Lalu, mungkin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai regresi linear. Di sini tuh saya menggunakan eh, fitur data analysis yang ada di Excel, lalu kita menggunakan fitur regression dan akan muncul hasil seperti ini. Di sini ada beberapa hal yang mungkin menjadi poin penting ya, yaitu ada multiple R, R square, adjusted R square. Jadi arti dari ketiga poin ini tuh untuk multiple R hasilnya itu 0,21. Jadi itu nilai ini eh, em, seperti korelasi antara variabel bebas seperti ROA dan DAR tadi itu dengan variabel terikat yaitu harga sahamnya. Jadi nilai ini tuh nunjukin ada nggak sih hubungan yang antara variabel-variabel ini dan kalau di hasil multiple R ini hasil 0,2 itu ada hubungannya tapi sangat lemah jika kita lihat eh, di sini itu kan ada kategorinya nih. Kategori 0,2 itu lemah masuknya. Jadi korelasi antara variabel tadi itu lemah. Lalu untuk yang R square di sini tuh hasilnya 0,045. Jadi hasilnya itu cuma 4,5%. Artinya itu cuma 4,5% variasi harga saham yang dapat dijelasin sama ROA dan dari ini. Jadi sisanya itu sebesar 95 persenan itu dijelaskan oleh faktor lain. Lalu yang ketiga itu ada adjusted R square. Jadi adjusted R square ini hasilnya itu minus 0,02 dan artinya itu variabel X1 dan X2 ini nggak cukup mampu buat ngejelasin variabel Y dan karena variabelnya itu kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu kita lanjut di sini kita bisa melakukan uji F dan uji T. Lalu untuk uji F sendiri di sini tuh hasilnya F-nya 0,64. Jadi F ini itu untuk mengukur apakah keseluruhan model regresinya itu signifikan dalam memprediksi Y. Dan hasilnya itu 0,64. Dan ini tuh hasilnya itu cukup kecil untuk ukuran uji F dan lemah dalam menjelaskan hubungan antara X1, X2, dan Y. Lalu untuk signifikan F, jadi nilai signifikannya ini 0,5 yang artinya itu nilai F-nya itu lebih besar dari 0,05 dan artinya itu nilai signifikan F-nya itu nggak berpengaruh signifikan terhadap variabel X dan Y. Lalu yang selanjutnya kita bisa ngecek uji T. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Di sini ada interceptnya, ROA dan DAR, tapi mungkin di sini kita fokus ke ROA dan DAR-nya. Di sini itu koefisiennya 756 untuk ROA. Artinya itu secara sistematis kalau ROA-nya naik 1%, maka harga saham itu diprediksi naik sebesar Rp756. Berlaku sama dengan DAR. Jika DAR-nya naik 1%, maka harga sahamnya itu akan turun sebesar Rp65. Lalu untuk T-stat dan P-value-nya itu ROA-nya 0,9 dan uh, P-value-nya itu 0,36. Itu artinya apa? Jadi artinya itu nggak ada cukup bukti bahwa ROA itu secara parsial mempengaruhi harga saham karena nilai P-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Jadi secara signifikan itu jadi itu dia nggak berpengaruh secara signifikan secara statistiknya. Lalu berlaku sama dengan DAR. Di sini di statnya minus 0,24 dan p-value-nya itu 0,81. Jadi karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dia itu nggak signifikan secara statistik juga. Dan artinya itu dia nggak punya cukup bukti bahwa DAR berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.
Oke, mungkin untuk uji regresi linear seperti itu, untuk kesimpulan lebih lengkapnya ada di bawah sini. Lalu selanjutnya ada uji normalitas, di mana kita itu cara hitungnya kurang lebih mirip-mirip, tapi lebih komplik complicated di sini, di mana kita harus cari predicted dan residual itu bisa kita cari dengan cara yang data analisis dan regresi tadi. Lalu setelah kita temukan, di sini itu kita melakukan perhitungan standarisasi Z, di mana H4 atau di sini tuh hasil dari residualnya kita kurangkan dengan rata-rata dari standarisasi Z, dari residual dan standar deviasi dari residual. Kita kurang dengan rata-ratanya dan kita bagi dengan standar deviasinya. Maka akan ditemukan standarisasi Z seperti berikut. Lalu kita urutkan nilai standarisasi Z dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Lalu setelah itu kita bandingkan dengan nilai yang ada di tabel Z. Untuk nilai tabel Z seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan nilai yang ada di sini. Lalu ketemu nih angka tabel Z-nya itu 0,2, 0,21. Lalu setelah itu kita kurangkan hasil dari tabel Z itu dengan 0,5 dan kita bagi hasil dari eh, A4 ini atau hasil dari 4 itu. Nah, di sini tuh 1/30, lalu juga 2/30 kita bagi dengan jumlah data yang kita analisis di sini 2/30, semakin bawah 3/30, 4/30. Lalu hasilnya itu nanti kita bakal ngurangin Z teoritis dengan Z relatif kumulatif, maka hasilnya itu setelah itu kita mutlakkan atau kita positifkan semua nilai dari FT kurang FS ini. Lalu setelah ketemu kita akan menemukan hasil maksimal dari perhitungan nilai mutlak ini, di mana hasil maksimalnya itu kita bandingkan dengan 0,161 ini yang kita dapat dari tabel Lilly Force yang ada di sini dengan data sebanyak 30 dan A-nya itu sebesar 0,05. Lalu kita bandingkan dan hasilnya itu 0,49 ini lebih besar dari 0,161. Artinya itu apa? Artinya itu dapat disimpulkan bahwa residualnya itu nggak berdistribusi secara normal dan asumsi klasik normalitas ini nggak terpenuhi dalam model regresi ini. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana di sini sama juga caranya, tapi di sini untuk perhitungan regresinya kita menggunakan Y hasil dari residual aks ini. Lalu hasilnya kita ketemu hasil seperti ini dan untuk uji hetero ini poin yang kita eh, lihat hanya bagian p-value ini, di mana hasil p-value dari ruangnya 0,5 dan darnya itu 0,9. Jadi hal ini tuh nunjukin bahwa nggak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Dan dengan demikian model regresi ini tuh dapat dianggap valid dari sisi varians residual yang konstan. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai uji multikolinearitas ya. Di sini tuh kita menggunakan data analisis juga, tapi eh, bagian correlation atau korelasinya. Di sini tuh uji multikolinearitas itu untuk mengukur apa ada nggak sih hubungan yang kuat antara variabel independennya dengan dalam model regresi ini. Jadi kita lihat nih korelasi dari dar sama rohnya dan hasilnya itu seperti ini. Di sini tuh kita ketemu R-nya itu sebesar minus 0,4. Lalu R kuadratnya kita mengkuadratkan hasil dari R ini. Lalu kita kurangkan satu dengan hasil R kuadrat ini dan hasilnya itu kita bakal nemuin fifth dengan membagikan 1 per hasil dari toleransi ini. Lalu kita bandingkan dengan 10, hasil fifth-nya itu kurang dari 10 dong. Maka kesimpulannya itu tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, variabel ROA dan dari itu dapat digunakan secara bersamaan karena nggak ada korelasi yang berhubungan. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.